Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Barapedia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya. Kemarin tuh kita udah membuat channel YouTube ya. Membuat channel YouTube dengan seluk-beluknya bagaimana, walaupun itu belum setting-setting yang secara mendetail, namun kita udah punya channel YouTube ya. Channel YouTube nanti sebenarnya kita tinggal upload video udah bisa, namun kita harus tahu dulu sebelum upload video, kita harus tahu persyaratan apa yang harus dipenuhi agar channel kita aman, selamat, tidak terkena teguran dan macam-macam ya. Dan bisa dimonet, tentu saja bisa dimonet dengan Google AdSense atau apapun itu ya. Untuk monetisasi selain AdSense nanti bisa dibahas di selanjutnya ya. Nanti mungkin ada penjualan apa macam-macam kayak gitu kan. Ini membahas bagaimana agar channel kita bisa dimonetisasi dengan Google AdSense ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan persyaratan bagaimana bolehnya ya. Video seperti apa yang boleh diupload di ini ya, di channel YouTube ya. Jadi tidak melanggar komunitas yang pertama. Nah, kita tinggal nyari aja di sini bantuan YouTube ya. Bantuan YouTube itu, bantuan YouTube ya. Jadi di sini nanti kita bisa menuju ke halaman bantuannya YouTube dan kita bisa bertanya atau membaca apapun yang mengenai persyaratan ya. Ini kan isinya adalah bagaimana kami dapat membantu Anda gitu kan. Jadi kita tinggal ini aja, ketikkan di sini aja, misalkan persyaratan ya. Persyaratan monetisasi YouTube. Oke, tinggal enter aja, kita nanti pasti akan keluar ini ya. Cara menghasilkan uang dari YouTube ya. Ini syarat-syarat pada umumnya ya. Kita bisa baca selengkapnya. Jadi menghasilkan uang di YouTube tuh berusia minimal 18 tahun yang dapat menangani ini bisa dibaca ya. Jadi nanti ya, itu kemarin kan kita bikin channel YouTube itu kita bikin usia kita harus lebih tua dari 18 tahun itu, jadi biar bisa dimonetisasi dan bisa mendaftar di channel YouTube ya, dan bisa dimonetisasi tentunya ya, membuat konten yang cocok untuk pengiklan. Ini ya. Ini persyaratan umum untuk bisa menghasilkan uang di YouTube ya. Ini ya, catatan ya. Catatan di sini bisa dibaca apa aja yang ini mengenai pendapat dan macam-macam ya, YouTube Short macam-macam di sini ya. Terus syarat monetisasi, persyaratan ini ringkasan kelayakan program partner YouTube. Ini AdSense ya maksudnya ya, ringkasan persyaratan kelayakan partner YouTube ya, YPP. Kita baca-baca aja. Jadi sebenarnya ada 6 persyaratan ya, kalau secara ini ya, secara dilihat dari ini ya, dari garis besar punya 6 syarat. Yang pertama adalah ini nih ya, 6 syarat nih ya. Ya, artinya video kita harus mematuhi semua kebijakan monetisasi ya. Jangan sampai video kita ini berisi tentang negatif seperti narkoba, seperti membahas tentang narkoba dan macam-macam itu ya, yang dilarang, miras mungkin seperti itu, mungkin dilarang juga di Indonesia ya. Selanjutnya mungkin jangan sampai channel kita itu mengolok-olok orang. Artinya mengolok-olok itu artinya membuli seseorang gitu, menjelek-jelekkan nama, menjatuhkan nama orang ya. Itu mungkin itu bisa kena teguran dan itu bisa menimbulkan channel kita di ban ya. Artinya ya pelanggaran. Channel ini berpotensi kekerasan, membuli seseorang gitu kan, membunuh karakter seseorang, bisa juga itu nanti ada yang melaporkan channel kita, bisa jadi kita yang kena gitu, dapat pelanggaran 1, 2, 3 dan bermacam-macam ya. Yang pertama ini patuh, artinya nggak melanggar ya, nggak melanggar semua kebijakan ya. Ini bisa dibaca di sini kebijakan nanti ya. Kita lanjut ke nomor 2 aja nomor 2 aja ya. Jadi kita tinggal di wilayah yang memang ada program partnernya, Indonesia termasuk ya. Tidak memiliki teguran pedoman ya. Ini tadi ya. Ini mungkin peraturan yang di sini dilanggar ya. Ini mungkin termasuk juga yang
Copyright itu artinya mengambil video orang lain untuk kita, jadi bisa diklaim orang lain ya. Copyright itu termasuk musiknya, videonya. Ya saran saya agar nggak terkena copyright atau klaim hak cipta gitu kan. Jadi kita harus usahakan membuat video sendiri ya. Video sendiri artinya yang rekam kita, suara-suara kita, dan jangan sampai ada background yang kira-kira akan diklaim orang lain. Misalnya lagu-lagu artis terkenal itu belakangnya itu ada terdengar sayup itu nggak boleh juga ya. Dan suara-suara yang sering sama gitu. Nah, suara apa ya yang sering sama gitu ya, mungkin mungkin lagu-lagu atau suara-suara film kartun bisa jadi loh ya, kayak gitu ya. Ya tidak ada teguran pedoman komunitas. Nanti itu bisa dibaca di sini ya, diklik di sini ya. Nanti kita coba habis 6 ini kita ke sana ya. Terus memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik ya. Jadi ini kumpulan dari 12 bulan harus 4.000 ya. Tapi ya jangan terus minder, misalkan nggak dapat setahun, nggak dapat 600, nggak apa-apa, terusin aja lah nanti lama-lama juga nyampe sendiri gitu kan. Kayak saya ini hampir 1 tahun lebih nih, karena emang channelnya nggak digarap beneran gitu kan, sambil lalu aja gitu kan. Jadi aku hampir setahun lebih itu nggak dapat 4.000 jam tayang ya. Tapi subscribernya dapat gitu kan. Subscribernya lebih dari 1.000 ya, 1.000 subscriber harusnya seperti itu. Tapi nanti misalkan kalian dalam 12 bulan belum sampai segitu, ya udah terusin aja, jangan takut ya. Terusin aja, kembangin terus, cari mana yang salah, terus diperbaiki gitu kan. Ya rajin-rajin bikin video ya. Nanti ada triknya macam-macam lah. Nanti kenapa kok pada nggak subscribe, kenapa pada nggak nonton, nanti ada ya, kita bisa direview channel kita itu nanti gimana sih kok orang-orang pada nggak suka, mungkin kualitas videonya, mungkin ininya kurang menyasar, terus jadi tetap lanjut aja. Nanti misalkan dalam 1 tahun nanti belum nyampe 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber, tetap lanjut aja, jangan patah semangat dulu. Nanti mungkin itu belum ketemu ramuannya ya. Ramuan manjurnya gitu kan. Evaluasi channelnya aja seperti apa gitu kan. Oh, yang kurang di mana, yang kurang bagus diperbaiki gitu kan. Terus yang keenam adalah memiliki akun AdSense yang yang ditautkan ya. Artinya nanti ya setelah kalian ini nanti mendapatkan ini 1.000 jam tayang, 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, nanti ini ada tulisnya apply now ya. Apply now ini nanti daftarkan sekarang ya. Daftar sekarang itu nanti dia akan meminta untuk menautkan ke akun AdSense ya. Jadi akun AdSense ini bisa dibuat belakangan aja, bikin lagi. Kalau saya ya kemarin, pengalaman saya yang kemarin ya, saya itu berulang kali itu saya tautkan dengan email yang sama dengan saya ini yang di YouTube ini, ternyata nggak bisa, sampai 3 kali itu error terus gitu kan. Nah, akhirnya tuh sampai saya bikin email lagi baru, terus saya daftar akun AdSense, terus saya tautkan pakai akun yang baru bisa. Nah, mungkin nanti ada berbagai macam problem di situ ya, setelah mendapatkan memenuhi syarat ini ya. Jadi ini 6 syarat ini mungkin ini yang paling ini ya, paling secara garis besar. Namun kita harus ini aja, juga kita harus pahami kebijakan seperti apa ini buka ini ya, munculnya ini kebijakan monetisasi ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca di sini untuk lebih detailnya, nggak perlu saya baca yang semuanya, nggak perlu saya bacain di sini, karena nanti bisa teman-teman buka sendiri di sini. Setelah masuk ke sini ya, teman-teman bisa klik ini sendiri, baca sendiri gitu kan. Teguran komunitas ya, kayak semacam video duplikat re-upload punya orang lain, kita upload lagi ya, itu nanti ya nggak bisa dimonet, karena kan emang punya orang lain yang kita pakai itu kan. Makanya usahakan dengan video buatan sendiri gitu, suara sendiri dan macam-macam punya sendiri ya. Ini teguran ada berapa kali teguran? 1, 2, 3 nih. 1, 2,
kedua, tiga nih. Misalkan ketiga kali nanti bisa teman-teman terkena ban, artinya banned tuh ya hilang akun AdSense atau akun YouTube-nya ya. Jadi akun YouTube-nya bisa menghilang gitu kan, nggak bisa diakses lagi karena emang bandel, karena sering-sering membuat pelanggaran ya. Baiknya kalau pelanggaran pertama gitu udah langsung beresin gitu. Apa yang salah langsung dievaluasi, langsung dibuang gitu kan. Kalau video udah didetek re-upload atau kena copyright, langsung aja hapus, nggak usah macam-macam bikin lagi yang baru yang nggak ada kena copyright ya. Daripada jadi duri jadi duri dalam daging, celaka-celkit gitu kan, mendingan buang aja videonya. Terus apa lagi ya teguran kedua, ini rentang setelah periode 1 minggu dibolehkan mungkin batas 90 di channelnya selama 90 hari ya. Misalkan ada pelanggaran lagi kayak gitu ya. Ya kebijakan privasi, menghapus konten ya paling ini ya paling bener emang harus mempelajari pedoman komunitas ya, agar enggak kita menyalahi aturan ya. Pedoman komunitas seperti apa sih? Interaksi palsu, peniruan dan nah ini yang misalkan akan teknis spam, praktek penipuan ya, interaksi palsu ini bisa dipelajari di sini. Klik aja peniruan identitas, mengaku sebagai siapa gitu kan. Link eksternal, apa nih link eksternal nih ya? Spam, scam, playlist ini apa nih? Nah, kita bisa baca-baca sini ya, thumbnail, konten ya. Ini konten yang nggak boleh ya, pokoknya sini yang nggak boleh ya, bunuh diri dan kekerasan, pokoknya kata-kata vulgar gitu jangan. Ini bisa dibaca di sini pokoknya nanti apa aja yang tidak boleh ya, agar nggak melanggar ya. Ini penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah buat video capek-capek, ujung-ujungnya kena teguran dan kena pelanggaran 1, 2, 3. Hancur deh channel kita. Itu ya. Apalagi kira-kira yang syarat untuk monet ya. Yang terpenting adalah punya channel, terus bikin video yang tidak melanggar. Udah nanti video yang bagus, berkualitas ya. Misalkan tutorial yang memecahkan solusi permasalahan orang lain, pasti suka ya. Seperti itu aja ya. Terus nggak melanggar ini pedoman komunitas ini ya. Ini baca-baca aja sendiri ya teman-teman ya, nanti biar nggak terlalu panjang videonya, ini bisa baca sendiri kok. Ada lagi syarat terakhir yang harus dipenuhi agar kita bisa mendaftar AdSense di YouTube ya, bisa monetisasi dengan YouTube AdSense ya. Jadi akun kita harus terverifikasi ya. Caranya bagaimana ya, mirip-mirip dengan verifikasi WhatsApp itu loh ya. Misalkan nanti kita masukkan nomor telepon kita, terus nanti kita mendapatkan semacam kode yang dikirim ke SMS atau WhatsApp ya, SMS mungkin ya. Nah ini langsung saja ke menuju ini loh, youtube.com verify nih ya, verify ini nih yang atas nih. Karena punya aku udah terverifikasi, jadi tulisannya seperti ini ya. Nanti kalau punyamu belum terverifikasi, nanti di sini akan muncul masukkan nomor telepon. Ya udah, masukkan nomor telepon yang kalian pakai, nanti pilih mau lewat telepon apa lewat SMS kayak gitu kan. Nanti pilih SMS saja gitu kan. Nanti itu beberapa saat terus masukkan kode yang dikirim lewat SMS-mu itu loh. Jadi ya sama seperti WhatsApp itu. Sebenarnya fungsinya buat apa sih ini verifikasi nih? Ya sebenarnya fungsinya selain untuk syarat di AdSense, ini juga untuk keamanan kita sendiri. Lah kenapa kok keamanan gitu kan? Nah ini nanti misalkan kita ada yang mencoba login dari perangkat yang belum pernah login, kita pakai untuk login, nanti dia akan minta verifikasi ini ya. Jadi nanti akan mengirimkan SMS kode ketika ada orang asing atau browser asing atau yang perangkat yang belum pernah kita pakai sebelumnya, nanti dia akan meminta kode dari SMS itu ya. Jadi tanpa memasukkan SMS dia tidak akan bisa masuk ke ini kita, ke akun kita ya. Jadi perlu banget sebenarnya verifikasi 2 langkah ini ya. Oke ya, itu aja kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini aja ya syaratnya ya. Ya nanti sambil jalan kita menemukan problem-problem yang lainnya, kita pecahkan bersama karena memang kita baru pemula belajar bareng-bareng. Jadi
nggak usah ragu, nggak usah malu-malu, karena kita apa ya, sama-sama belajar. Oke, begitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti next video kita bikin apa ya, ya nantilah kita lihat. Pokoknya dukung terus channel kita ini ya, kita dukung bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, bukannya sok pinter. Saya juga baru kemarin YouTube ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya selalu semangat lah.